Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sesi ini kita akan berbicara tentang metode distribusi frekuensi. Metode distribusi frekuensi adalah metode klasifikasi data atau pengelompokan data menurut seriasi kelompok bilangan sehingga diperoleh informasi berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam metode ini, data tunggal dikelompokkan menjadi data kelompok berdasarkan kelas-kelas yang dibuat. Kita ambil contoh adalah data nilai mata kuliah makro 100 mahasiswa ilmu ekonomi FIB UMY. Data ini adalah data tunggal, kita akan buat data kelompok. Caranya dengan menetapkan jumlah kelas dan setiap kelasnya mempunyai panjang kelas yang sama. Oleh karena itu diperlukan yang pertama yaitu data terkecil, data terbesar, range dikurang yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian jumlah kelas dengan menggunakan rumus Sturges, K sama dengan 1 plus 3,322 log jumlah datanya. Kemudian menentukan panjang kelas atau kelas interval yaitu range dibagi dengan jumlah kelasnya. Dari data yang terkumpul jumlahnya ada 100. Kemudian kita hitung max-nya atau data terbesarnya yaitu 97 dan data terkecilnya yaitu 42. Sehingga bisa dihitung R-nya atau ring 97 dikurangi 42 yaitu sebesar 55. Kemudian kita tentukan jumlah kelas dengan rumus Sturgesnya yaitu 1 plus 3,322 log 100. Log 100-nya itu adalah 2, maka diperoleh 7,64. Karena jumlah kelas itu harus bulat, bilangan bulat, maka dilakukan pembulatan. Karena lebih dari 0,5, maka dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 0,5, dibulatkan ke atas. Begitu juga dengan panjang kelas. Panjang kelasnya R55 dibagi dengan 7,644 itu diperoleh 7,195. Maka dibulatkan ke bawah karena kurang dari 0,5. Sehingga jumlah kelasnya ada 8 kelas dan panjang kelasnya ada 7. Setelah itu dibuat kelas yang pertama sampai kelas ke-8 ya. Kelas pertama kita tentukan batas bawahnya. Batas bawah kelas pertama ditentukan dengan mengambil data yang paling rendah yaitu 42. Berikutnya kita tentukan batas atasnya. Batas atasnya yaitu dengan menjumlahkan batas bawah ditambah dengan interval kelas atau panjang kelas dikurangi 1 sehingga diperoleh sebagai berikut. Jadi batas bawah kelas pertama yaitu 42 sampai dengan 48. 48 adalah batas atas kelas pertama. Berikutnya untuk kelas kedua batas bawahnya ditentukan dengan rumus batas atas kelas pertama ditambah 1 atau batas bawah kelas pertama ditambah dengan interval kelasnya. Dan batas atas kelas kedua sama dengan batas bawah kelas kedua ditambah dengan CI min 1. Atau batas atas kelas pertamanya ditambah dengan CI. Dan seterusnya sampai kelas 8 sehingga diperoleh 8 kelas yaitu 42 sampai 48, 49 sampai 55, 56 sampai 62, 63 sampai 69, dan seterusnya sampai kelas yang ke-8 yaitu 91 sampai 97. Ciri-cirinya setiap kelas mempunyai
panjang kelas atau kelas interval yang sama. Dengan membuktikannya yaitu 42 untuk kelas pertama ya, itu anggotanya yaitu angka 42 dihitung, kemudian 43, 44, 45, 46, 47, dan 48. Total anggotanya untuk kelas pertama yaitu 7 anggota. Nah, 7 anggota ini mencerminkan panjang kelasnya. Atau yang kedua bisa mengurangi batas bawah kelas kedua dengan kelas sebelumnya, batas bawah kelas sebelumnya, yaitu 49 dikurangi 42 atau 56 dikurangi 49. Atau batas atas kelas kedua dikurangi kelas sebelumnya, yaitu 55 dikurangi 48 atau 62 dikurangi 55 sama dengan 7. Berarti untuk semua kelas sama ya, batas kelas panjang kelasnya sama. Nah, tabel data yang sudah kita peroleh, kita coba setelah kelasnya jadi, kita blok dengan warna-warna yang berbeda untuk setiap kelasnya. Kita minta bantuan MS Excel, akan sangat mudah, sehingga akan berwarna-warni seperti yang tersusun di sebelah kiri ini. Kelas yang pertama menggunakan warna kuning, sehingga kalau dihitung jumlahnya ada 2, berarti frekuensinya ada 2. Berarti menunjukkan bahwa kelas yang pertama yang terdiri dari nilai 42 sampai 48 hanya ada 2 orang, 2 mahasiswa. Kemudian kelas kedua 49 sampai 55 itu warna hijau, kalau dihitung jumlahnya 5, dan seterusnya warna biru, merah, ungu, biru muda, ungu muda sampai yang tidak diwarnai yang terakhir. Nah, masing-masing sudah ketemu frekuensinya yaitu 2, 5, 15, 24, 24, 12, 99. Kalau dijumlah sama dengan 100 ya. 2 tambah 5, 7, 22, 22, 46, 46, 70, 70 sama 82, 82 sama 18, 90, 10, 100 ya. Pas, jadi sesuai dengan jumlah frekuensinya ada 100. Demikian pembuatan tabel distribusi frekuensi dengan metode distribusi frekuensi atau klasifikasi dengan metode distribusi frekuensi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.